tetap diikuti gitu. Tapi sebelum itu kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya silakan dipimpin berdoa dulu oleh ketua kelas. Penduduk siap berdoa. Bagaimana hari ini hadir semuanya? Satu, dua, alhamdulillah hadir semuanya. Jadi kita bisa mengikuti pembelajaran dengan maksimal. Adapun kompetensi dasar pembelajaran ini adalah mengenai pertama memahami sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Ini untuk kompetensi dasar pengetahuannya. Yang kedua mengenai kompetensi keterampilannya menyajikan rangkaian sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Tujuan pembelajarannya nanti setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini, kalian bisa yang pertama setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik mampu menjelaskan alur dakwah Islam Nusantara dengan benar. Tergambar ya. Jadi nanti setelah proses pembelajaran hari ini, kalian bisa menjelaskan alur dakwahnya. Pembelajarannya hari ini kita akan menggunakan model discovery learning. Discovery learning itu pertama dimulai dari persoalan, nanti akan mengajukan pertanyaan sebagai stimulus. Islam diturunkan di Arab. Arab jauhnya dari Cipulat? Jauh. Dari Nusantara jauh? Jauh. Islam di sana, tapi sekarang Islam sudah ada di sini. Kalian beragama Islam? Alhamdulillah. Islam sudah menyebar di Nusantara termasuk di Cipulat di Pangandaran kita ini. Islam begitu cepat menyebar, bahkan hari ini seperti yang kalian ketahui, Islam itu menjadi agama mayoritas di Nusantara. Ya kan? Pertanyaannya, Islam turun di Arab, tapi bisa sampai ke Nusantara. Bagaimana rutenya? Kemana saja sih perjalanannya? Apakah tiba-tiba ada di Nusantara dari langit? Nanti kita jawab itu. Yang kedua, masyarakat Nusantara kan waktu itu ketika Islam hadir sebelum beragama Islam kan sudah menganut agama ya sebelumnya. Di sejarah itu menganut agama apa? Animisme dan Hinduisme. Kemudian kesininya ajaran agama Hindu dan Buddha. Kerajaan-kerajaan itu kan ada Majapahit, ada Sriwijaya dan seterusnya. Intinya ketika Islam datang di Nusantara itu sudah ada agama. Bagaimana caranya Islam didakwahkan kepada masyarakat Nusantara sehingga mereka bisa menerima agama Islam dengan baik, bahkan hari ini menjadi agama mayoritas. Bagaimana caranya didakwahkan? Itu persoalan-persoalan yang harus kita jawab dan akan kita diskusikan yang akan kita gali informasi. Paham ya? Untuk mengantarkan menjawab informasi ini diantaranya Bapak sudah siapkan satu buah video pembelajaran. Silakan disimak dengan baik ya. Pertama mengenai alur perjalanan dakwah Islam di Nusantara. Ada beberapa teori mengenai hal ini. Ada teori Gujarat, teori Mekah, teori Persia, dan teori Cina. Yang pertama teori Gujarat. Menurut teori ini, Islam datang ke Nusantara bukan langsung dari Arab, melainkan melalui India pada abad ke-13. Dalam teori ini disebut 5 tempat asal Islam di India, yaitu Gujarat, Kambai, Malabar, Coromandel, dan Bengal. Lalu masuk ke Nusantara dan menyebar di Nusantara dengan berbagai teori. Teori selanjutnya yang menyatakan Islam datang dari Mekah. Proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab, terjadi pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi.
Para pedagang dari Timur Tengah memiliki misi dagang dan dakwah sekaligus. Bahkan, motivasi dakwah menjadi pendorong utama mereka datang ke Nusantara. Orang-orang Arab yang datang ini kebanyakan adalah keturunan Nabi Muhammad yang menggunakan gelar Sayyid atau Syarif di depan namanya. Selanjutnya, teori Persia. Menurut teori ini, proses kedatangan Islam ke Indonesia bukan dari India atau Arab, melainkan berasal dari daerah Persia atau Parsi yang sekarang lebih dikenal sebagai negara Iran. Sebagai buktinya, menurut teori ini, ada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia. Tradisi tersebut antaranya seperti tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura. Selanjutnya, teori Cina. Menurut teori ini, proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari para pedagang Cina. Mereka telah berhubungan dagang dengan penduduk Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia, yakni sejak masa Hindu dan Buddha. Ajaran Islam sendiri telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi pada masa dinasti Tang. Di daerah Guizhou, Kantong, Zhangzhou, dan pesisir Cina Selatan telah terdapat sejumlah pemukiman Islam. Maka menurut teori ini, pada masa itu di Cina sudah terdapat pemukiman-pemukiman Islam sehingga Islam datang ke Indonesia. Semua teori di atas masing-masing memiliki kelemahan, baik teori Arab, Mekah, Persia, Gujarat, dan Cina. Tidak ada kemutlakan dan kepastian yang jelas dalam setiap teori tersebut. Semua teori di atas semakin memperkaya khazanah keilmuan tentang sejarah Islam di Nusantara. Yang kedua, mengenai cara-cara dakwah Islam di Nusantara. Ada beberapa cara. Ada yang mengatakan melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan kesenian. Jadi pada prinsipnya Islam disebarkan di Indonesia tidak melalui monopoli atau kekerasan atau penaklukan, tetapi melalui. Oke, Pak ya, setelah menyimak tersebut ada informasi yang didapat. Data yang tadi didapat dari video, kemudian data-data yang ada di sumber pembelajaran ini, silakan didiskusikan seperti biasa. Kalian dibagi menjadi 4 kelompok sesuai dengan baris masing-masing. Dimulai dari sekarang, pada hitungan ketiga kalian sudah berkumpul di kelompok masing-masing. 1, di sini saja. Yang perwakilan dari setiap kelompok untuk menyampaikan hasil identifikasi data. Silakan dimulai dari kelompok ini. Silakan berdiri saja. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih pertanyaan terkait dengan masuknya Islam ke Nusantara. Ada beberapa teori yang menyatakan yang disampaikan oleh para ahli. Yang pertama adalah teori Gujarat. Islam mulailah pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita sudah direfleksi materi-materi yang disampaikan. Bapak ingin tanyakan bagaimana pembelajaran hari ini, menyenangkan atau tidak? Ya. Berkesan atau tidak? Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.